Nah, ini yang lagi rame nih. Banyak yang Organized Crime Corruption Reporting Project. Oh iya. Apa yang Bibip tahu nih tentang OCCRP ini? OCCRP itu kan sederhana ya, gitu. Tapi bahwa sistemnya dirusak pun bisa menjadi alat untuk kepentingan politik, itu udah corrupted namanya. Betul, karena buzzer-buzzer ini hanya ngerti kalau korupsi dia nyolong uang berapa, kapan, di mana, buktinya mana. Kan gitu nih, gitu. Otaknya kayak begitu, kasihan memang. Pusing kita ngadapin, tapi nggak apa-apa lah, kan mereka jadi bisa makan. Itu juga sering. Kalau misalnya ada serangan ke medsos gue juga ya semoga banyak rezeki ya Bung ya, gitu aja lah. Entah siapa yang bayarin itu, kabarnya sih duit judol katanya. Katanya gitu ya. Buzzer-buzzer itu, iya kalau nggak siapa yang mau bayarin mereka? Berarti bocorannya sama nih. Sama. Bahkan secara gamblang sebenarnya mereka sedang menuduh PDI Perjuangan dan Tempo. Iya, baca. Lah kita kenal apa OCCRP? Nggak ada yang kenal. Nah itu aneh itu. Jadi mereka mau mentwist bahwa seolah-olah ini adalah kerjaan politik gitu ya. Bekerja sama dengan media massa, PD Perjuangan dengan majalah Tempo nih ya. Jokowi justru harus lapor dong ke pengadilan OCCRP. Kalau memang Anda benar silakan lapor. Betul. Gitu. Dan kemudian majalah Tempo bocor halus, silakan laporkan. Tapi apa berani dia malah kebongkar semua, nanti lebih malu itu. Iya. Oke. Ya kita tantanglah sekarang tuh buzzer-buzzer Mulyono. Ya bahkan mungkin Presiden Jokowi mantan. Bakal makin rame nih kayak ini. Iya, ayo silakan laporkan majalah Tempo bocor halus OCCRP ke pengadilan. Apa kabar pemirsa DSTV, channel Walk the Talk? Bukan Talk the Talk, dan ini juga bukan Walk the Talk and Talk the Talk seperti Mulyono itu ya, tapi ini memang aslinya gitu ya Bib ya. Selamat tahun baru untuk semua saudara-saudara kami se-Indonesia, selamat tahun baru Bib. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh pengharapan buat semua rakyat Indonesia. Meskipun banyak tanda-tanda bahwa kita harus kencengin doa nih. Harus. Doa dan kata-kata. Kemarin liburan kemana nih akhir tahun? Ya jalan-jalan lah. Jalan-jalan aja ya. Iseng biar istirahat sebentar gitu. Iya, recharging ya. Saya mau jalan-jalan mikir kita lagi banyak diserang kiri kanan. Terpaksa kita jaga kantor di Jakarta. Nggak kemana-mana. Oke Bib, kita mulai dulu nih. Yang rame kemarin ya. Awalnya itu kan soal pilkada dipilih langsung. Menurutmu gimana ini? Bagus nggak sih pilkada dipilih langsung itu? Pilkada dipilih anggota DPRD. Jangan dong. Balik lagi kita jadinya. Balik lagi. Kalau dipilih langsung, misalnya dipilih oleh DPRD. Kita balik lagi ke masa Orde Baru. Iya, elit yang pilih. Kucing dalam karung untuk rakyat. Dan yang lebih mengerikan bisa diduga nanti si kepala daerah dan calon kepala daerah itu akan lebih melayani elit, tidak melayani publik. Gitu. Karena tidak punya utang budi sama rakyat yang milih, nggak ada boarding. Yang penting dia harus, ya pokoknya apa maunya DPRD-nya, dia akan layani. Atau sebaliknya, tinggal injek kakinya aja, kayak sekarang terjadi kan, pakai kasus, pakai segala macam kriminalisasi. Dia nggak akan sibuk ngurusin sampah di kabupatennya gimana, ngurusin atau bikin anggaran yang memang dibutuhkan masyarakat luas gitu ya. Peduli, tapi yang bisa dibagi-bagi di antara elit ya. Itu yang mengerikan sebenarnya di situ, ke warganya kayak apa. Iya. Jangan-jangan nanti kepala daerahnya kalau lewat pergi ke pasar nggak ada yang kenal tuh. Bisa jadi begitu. Masyarakatnya kan ada yang milih katanya di gedung DPRD. Nah, ini yang menarik kan mereka selalu asumsinya ini kan mengurangi biaya. Itu make sense nggak sih? Jadi gini, kalau kita bicara biaya kan dua ya, biaya resmi sama biaya tidak resmi, yang pinjam perahu lah, segala macam lah negosiasi yang sebenarnya informal dan sebenarnya bahkan korupsi, bisa jadi begitu. Tapi juga ada memang biaya resmi. Biaya resmi itu kan kita tahu ya 30-an triliun lah kira-kira totalnya. Tapi kita juga harus melihat 30-an triliun itu juga ada biaya untuk penyelenggara pemilu. Yang sewa private itu sudah jet semua lah. Ya, jadi kalau dibilang akar masalahnya sekedar karena dipilihnya populer oleh warga, sebenarnya keliru, analisisnya nggak terlalu mendalam. Gitu. Jadi ibaratnya tuh
kita cuma menyelesaikan gejalanya aja, nggak menyelesaikan akar masalahnya. Betul. Akar masalahnya kan sebenarnya di partai politik Ya, nih. nggak apa-apa. Nih. Tapi ini general ya, maksudnya kalau kita bicara partai politik kan nggak cuma satu nih, semuanya. Dan bahkan cukup banyak partai politik yang kita juga paham sendiri bikin koalisi-koalisi yang terlalu besar. Dan akhirnya juga di banyak tempat udah ada catatan resminya juga, banyak yang kota kosong misalnya. Sekedar karena mereka di situ main-main duitnya besar sekali. Nah, tiketnya diborong semua lah. Diborong semua. Sehingga tidak ada kompetisi. Ya, dan ceritanya kita udah tahu banyak sekali lah. Nah, jadi kalau sekedar memindahkan ke DPRD, jadinya kalau akar masalahnya nggak diselesaikan, jadinya uangnya pindah aja ke DPRD. Yang menikmati akan semakin kecil lagi. Yang tadinya masyarakat kecil ikut menikmati pesta demokrasi, pindah hanya kepada 20 sampai 40 orang anggota DPRD kan begitu ya. Iya. Nah, kemudian satu hal yang membingungkan di situ ya soal pilkada itu misalnya dari sisi anggaran. Memangnya negara-negara lain nggak mengeluarkan biaya untuk pemilihan county, pemilihan municipal atau apapun namanya? Iya pasti mengeluarkan. Jadi ini sebenarnya yang kita harus kritis ya. Kita beranggapan demokrasi itu bisa dikasih label harga. Padahal nggak bisa dong. Namanya demokrasi pasti akan ada. Pasti ada biaya. Pasti ada biaya. Tapi ukurannya jadi bukan sekedar seperti kita ada daftar belanja rumah tangga, terus mana yang mahal, mana yang enggak kita coret. Tapi ukurannya adalah dampaknya. Betul. Warga itu apa? Nah jadi demokrasi itu nggak bisa dikasih label harga. Pasti ada cost dan di seluruh dunia dimanapun kalau mereka sepakat dengan sistem demokrasi pasti akan ada biaya yang dikeluarkan untuk pemilihan. Kalau memang nggak mau biaya diundi aja gitu ya atau kocok dadu gitu ganti-gantian aja ya kan. Nggak ada biaya kan. Ya, tapi kan negara makin hancur. Iya dong. Dan kemudian kan nggak ada jaminan juga uang yang 28 triliun hampir 30 triliun tadi kalau tidak digunakan untuk pilkada maka akan dipakai untuk kepentingan rakyat. Bisa kan dipakai untuk nambah mobil baru para pejabat, kan bisa gitu juga. Iya, mobil baru, terus belum lagi yang dikorupsi. Betul. Terus juga bahkan untuk program-program yang resmi pun, nih kan yang juga lagi kita harus perhatiin baik-baik, misalnya program makan siang bergizi gratis nih. Iya. Kalau saya sih sangat skeptis ya, karena di masyarakat kita juga ekonomi rentenya pencari rentenya itu luar biasa banyak. Yang di tengah yang akan ngambil tinggal 10.000, apalagi mau diambil dari 10.000. Apalagi mau ngakalin sayur misalnya gitu ya, atau ngakalin apa. Tapi itulah soalnya ketika kita mau ngasih label harga untuk demokrasi, seakan-akan ada yang lebih penting dari keterwakilan warga dalam sebuah negara. Demokrasi kan intinya itu. Publik dalam memilih para pemimpin gitu ya. Mereka kuantifikasi jadi seolah-olah ini ada beban gitu ya. Iya, padahal semua negara ya kecuali negara otoriter ya nggak usah pilih-pilih gitu kan ya. Betul. Nah, ini dia. Oke, jadi gitu yang mau dirampok dengan pemilihan langsung, bukan pemilihan langsung, pemilihan oleh DPRD itu adalah hak masyarakat untuk ikut menentukan siapa yang milih, siapa yang jadi pemimpin. Salah satu alasan mereka kan bilang money politik jadi menggila. Terus gimana itu? Apakah dengan pemilihan anggota DPRD tidak akan menghasilkan money politik? Cuma akan menghasilkan money politik juga, cuma bedanya beneficiary-nya siapa? Ya kan? Konsentrasi pada segelintir orang. Betul. Bahwa banyak warga yang juga ngambil keuntungan dari serangan fajar segala macam, itu benar, itu fakta. Kayaknya sekarang nggak ada deh yang nggak ngasih serangan fajar terus terang aja ya. Nah tapi paling tidak warga itu punya kontrol. Paling tidak kalau misalnya kita berupaya, sekarang tuh yang harus disasar menurut gue adalah gimana caranya supaya warga punya pendidikan politik yang lebih baik. Pelan-pelan namanya demokrasi nggak akan bisa selesai 10-20 tahun. Memang akan butuh waktu yang panjang. Nah problemnya kita tuh seringkali nggak sabar. Jadi kita eksperimen, bisa dibilang eksperimen. Dari satu yang ekstrim ke ekstrim yang lain gitu terus ya. Dianggapnya wah baru 24 tahun, 26 tahun kan, padahal dianggapnya wah berarti salah nih kita nih. Balik lagi aja ke zaman dulu. Padahal ya demokrasi itu faktornya banyak sekali. Termasuk pemahaman dari warga sendiri tentang bagaimana mereka harusnya milih dan seterusnya. Kalau kita keburu balik lagi ke belakang, ya bangsa kita memang nggak akan maju.
Poco-poco. Poco-poco, mundur lagi. Maju 2 langkah, mundur lagi 3 langkah. Nanti tiba-tiba jangan-jangan minta milih presiden oleh MPR aja lagi. Nah, itu kalau gue melihat memang ada kemungkinan ini adalah prelude tuh atau pengantar menuju. Oke, prolognya lah ini. Prolognya sampai dengan ada narasi kemudian nanti balik lagi deh kita pemilihan presidennya oleh MPR lagi. Oke. Nah, itu akan jadi langkah mundur yang luar biasa. Wow, mengerikan. Ya, menurutmu masyarakat akan terima nggak sih ini? Nah, kalau masalah masyarakat terima atau enggak kan kita harus membicarakan soal banyaknya buzzer juga ya. Maksudnya seperti kita tahu lah, dalam banyak media sosial juga muncul narasi-narasi. Ternak buzzer yang dikembangbiakan lah ya. Kita ngomong benar diserangnya dengan hal-hal yang nggak substantif. Dengan kata-kata yang mirip, akun-akun nggak jelas. Benar. Nah, karena itulah makanya pendidikan politik itu jadi harus banget. Kalau sepanjang pendidikan politik kita memang levelnya masih segini terus, ya maka kalau pertanyaannya bakal diterima nggak ya sama warga? Jangan-jangan diterima. Makanya kita harus kuat menarasikan, memberitahukan bahwa ini dampak buruknya pada akhirnya pada warga sendiri. Tuh. Dan sebenarnya pendidikan politik itu kan bisa dilakukan oleh KPU ya dan Bawaslu ya. Karena mereka kan praktis 5 tahun ini nggak akan ada kerjaan nih. Ya, satu. Yang kedua kan juga bisa melalui partai politik dong. Bahkan salah satu fungsi utama partai politik adalah pendidikan politik. Harusnya kan dilakukan ya, bukan hanya ke internalnya, tetapi ke masyarakat, ke publik yang lebih luas. Betul banget. Dan bisa juga dengan pendidikan civic, pendidikan civic di sekolah-sekolah dari TK kan, civic education. Benar. Jadi ini yang lagi sering sekali saya angkat di banyak kesempatan, di tulisan, di reels dan segala macam video pendek soal bagaimana kita melihat civic education itu jangan semata-mata dengan nasionalisme sempit. Yes. Seakan-akan civic kayak education penataran P4 dong. Hormat bendera, nggak salah ya, hormat bendera tuh nggak salah sama sekali. Pancasila keren, setuju. Tapi kita berhenti di situ. Kita nggak memaknai Pancasila jadi sesuatu itu yang dogmatif dan mati beku gitu ya. Jadi bahwa kita punya free will, kita punya freedom untuk memilih siapapun untuk berpendapat, itu bagian dari civic education. Bukan sekedar kita jam 10 diperdengarkan lagu Indonesia Raya terus harus berdiri. Acara hari Senin itu gitu kan. Artificial gitu. Nah, ini yang kita belum sentuh. Harusnya yang namanya civic education, kita sekarang pakai istilahnya kan pendidikan kewarganegaraan tuh. Itu arahnya dulu kewiraan ke negara, sekarang kewarganegaraan ya. PPKN, pendidikan kewarganegaraan. PPKN. Sebenarnya gue juga ngajar itu di kampus, tapi PPKN-nya ngawur. Nah, isinya itu hafalan, anak-anak ditanya tentang TAP MPR, tentang susunan pemerintahan itu kan ngawur ya. Terus, harusnya kan yang diajarin tuh bagaimana Anda antri yang baik, bagaimana Anda tidak mau melakukan suap, bagaimana Anda tidak mau mengambil hak orang lain. Harusnya kan begitu kan. Terus yang sekarang diajarin itu lebih banyak misalnya warga negara yang baik adalah warga negara yang taat hukum, misalnya gitu ya. Taat hukum benar. Tapi kita nggak tahu hukumnya, malah penegak hukumnya gimana dong? Kita nggak diajarin untuk mengkritik gitu. Hukumnya nih bener dulu nggak? Kalau nggak bener, stand for your right juga harus diajarin dong. Nah, itu semua tuh belum ada, sehingga ketika masuk ke pemilihan umum, pendidikan politik yang sering dikasih sama KPU, Bawaslu, KPU terutama ya, itu juga soal semua harus nyoblos. Dangkal banget. Gimana caranya nyoblos? Ini yang salah kalau nyoblos. Nggak begitu. Bahkan videonya aja jelek-jelek banget tuh. Kita nontonnya ini dibayar berapa miliar ya bikin iklan ngawur kayak begini. Kadang-kadang itu jadi korupsi juga. Jangan-jangan ya. Kalau lihat kualitasnya. Aduh, mengerikan memang. Jadi civic education itu salah satu cara untuk generasi yang baru. Tapi ya itulah. Mungkin negara kita ini masih banyak harus belajar lah ya. Nah, ini yang lagi rame nih. Banyak yang organized crime, corruption, reporting project. Apa yang Bibip tahu nih tentang OCCRP ini? OCCRP itu kan sederhana ya. Para jurnalis investigatif yang ngumpul dan ingin memberikan sebenarnya suara buat warga yang kalau mereka pakai cara-cara biasa, pakai sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing, sangat mungkin masih tersumbat. Betul, sangat mungkin si pemimpin yang otoriter, yang korup dan segala macam nggak akan bisa dibawa ke pengadilan. Sebenarnya sesederhana itu.
Nah, Dan ini korupsi dalam arti luas ya, tidak hanya korupsi uang ya. Ya, jadi kita nggak bisa bilang mana buktinya kan yang sering kita buzzer-buzzer ya. Nggak ada buktinya, nggak ada putusan pengadilan. Soeharto juga nggak pernah ada putusan pengadilannya. Tapi kita tahu bahwa kerusakan yang dibuat oleh Orde Baru itu luar biasa, misalnya kan gitu. Karena memang sebuah sistem hukum kalau sudah dikooptasi oleh pemimpin yang korup itu, nggak akan bisa mengeluarkan putusan apapun tentang dia menjadi alat untuk melindungi penguasa yang korup gitu ya. Iya, jadi terus pas mereka bilang korupsi sebenarnya bukan sekedar tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia, tapi sama kayak file corrupted gitu ya, kita lagi main di komputer kan artinya filenya rusak. Nah, jadi sebenarnya yang mereka membicarakan adalah demokrasi yang dirusak, perilaku kekuasaan yang oleh kekuasaan. Nah, makanya yang mereka keluarkan adalah nama-nama si perusak sistem itu. Sebenarnya begitu. Dan nama-nama itu muncul dari dinominasikan oleh berbagai pihak karena mereka punya jaringan kan. Sistem jaringan. Karena mereka ya kebanyakan jurnalis ya. Jadi memang dinominasikan dan mereka sebenarnya cukup transparan ya. Makanya gue sebenarnya keberatan ketika banyak yang bilang ini menyerang lembaganya gitu. Menurut gue OCCRP itu bahkan kita bisa lacak siapa mereka, backgroundnya apa. Ini bukan akun abal-abal. Bukan LSM kurang kerjaan kayak yang suka lapor orang kemana-mana itu kan. Jadi dan akhirnya ini seperti buruk muka cermin dibelah kan. Jadi ada orang bilang sesuatu yang jelek dan ini kan ada yang bilang tuh sebenarnya kan gue ada sebuah perdebatan juga di salah satu stasiun televisi. Ada misalnya yang bilang ini asing yang sedang menyerang bangsa Indonesia. Dia nggak nyerang bangsa, men. Dia nyerang orang. Itu pun tidak menjabat lagi. Jadi dan itu tuh bukan menyerang, tapi dia menjelaskan. Kami membeberkan fakta, dia nggak menyerang kan itu penyakit kaum ternak netizen buzzer. Langsung kebakaran jenggot kan, gila-gilaan tuh di media sosial. Tapi kalau gue sih melihatnya ini positif buat kita untuk mulai melihat lebih dalam gitu. Orang di level internasional saja sudah bisa melihat betapa rusaknya sistem di negara ini oleh paling tidak satu orang itu. Ya berarti kita mesti lacak nih, nggak cuma sekali ini kan. Kan dari dulu udah ada Mahkamah Rakyat, NGO bikin. Terus udah ada upaya juga pemakzulan tapi masih belum berhasil waktu itu dan seterusnya. Artinya indikasinya sudah banyak. Dan sebelum ini sudah banyak sekali media di berbagai negara yang melaporkan atau membuat artikel tentang betapa buruknya perilaku kekuasaan Jokowi kan sebenarnya. Benar. Jadi ketika OCCRP mengeluarkan laporan tentang beberapa orang yang dinominasikan sebagai pemimpin yang korup, dalam tanda kutip ya, itu bukan sesuatu yang mengherankan kan sebenarnya. Sama sekali nggak baru. Dan yang juga agak gila-gilaan, terlalu gila-gilaan ya. Kemudian ada hoax yang bilang bahwa wah mereka ternyata salah, nama Jokowinya dihilangkan. Tidak dihilangkan, ya kan? Tetap mereka menjelaskan ini loh prosesnya. Tapi mereka bilang sudah dibantah. Sudah dicabut kan gitu kan? Nggak ada, makanya. Memang dia cuma nominasi. Makanya si OCCRP bilang prosesnya tuh begini. Mereka sama sekali nggak menggilid atau menjilat ludah mereka sendiri. Mereka malah menjelaskan supaya lebih terang. Yang menang sih ini akhirnya kan gitu. Jadi silakan perlakukan laporan OCCRP itu betul-betul sebagai suatu cara bagi jurnalis investigatif untuk mengemukakan hal yang di negara kita sendiri nggak akan bisa keluar dengan baik gitu. Udah tapi gitu kemudian aja. Di branding ini asing, dibiayain Yahudi, kan gitu nih. Pasti ini kerjanya Indonesia, partai politik dan majalah. Bahkan secara gamblang sebenarnya mereka sedang menuduh PDI Perjuangan dan Tempo. Baca. Lah kita kenal apa OCCRP? Nggak ada yang kenal. Nah itu aneh itu. Jadi mereka mau mentwist bahwa seolah-olah ini adalah kerjaan politik gitu ya. Bekerja sama dengan media massa, PDI Perjuangan dengan majalah Tempo. Ya apa iya sehebat itu PDIP satu atau serendah itu Tempo? Karena Tempo begitu banyak mengeluarkan tulisan atau katakanlah data melalui podcast terutama
yang tentang betapa buruknya perilaku kekuasaan Jokowi. Tapi nggak ada satupun yang dilaporkan ke pengadilan sebagai fitnah atau sebagai apa namanya pernyataan atau informasi yang tidak akurat. Itu kan hampir nggak pernah saya dengar. Iya. Ada ke Dewan Pers, tapi udah selesai. Iya, ke Dewan Pers kan yang satu si Bahlil kalau nggak salah. Ya. Tapi kan yang tentang Jokowi kan nggak pernah. Iya, karena kalau pengadilan kan artinya nanti malah terbuka. Malah terbuka semuanya. Jadi kita harus dorong nih ya, Jokowi justru harus lapor dong ke pengadilan apa namanya OCCRP. Kalau memang Anda benar, silakan lapor. Betul. Gitu. Dan kemudian majalah Tempo, bocor halus, silakan laporkan. Tapi apa berani dia malah kebongkar semua, nanti lebih malu itu. Iya. Oke. Ya kita tantanglah sekarang tuh Buzzer Mulyono. Ya bahkan mungkin Presiden Jokowi mantan. Bakal makin rame nih kayak ini. Iya, ayo silakan laporkan majalah Tempo, bocor halus, OCCRP ke pengadilan. Ya, supaya terbuka dengan jelas dan terang benderang. Dan betul terus terang kalau kami melihat sih itu bagi kami terus terang ini kan katakanlah menguatkan apa yang setahun terakhir PDI Perjuangan bersuara dengan lantang. Bagaimana kekuasaan eksekutif itu kemudian terpusat pada satu orang dan kemudian mampu menggerakkan lembaga-lembaga penegak hukum, lembaga-lembaga yang punya APBN juga untuk menyuap rakyat lewat bansos. Benar. Termasuk itu korupnya di situ sebenarnya. Betul, yang begitu kan. Lalu MK bisa dibegal untuk soal batas umur. Bahkan MA juga kena kan. Waktu untuk yang kedua, iya kan? Supaya nanti pas pelantikan umurnya itu gila banget. Itu kan gila. Itu kan betul-betul perilaku korup ya. Ya, bukan korupsi. Kalau korupsinya nanti pelan-pelan pasti kebuka juga sih. Iya. Tapi ini kan perilaku korup yang sedang dipotret oleh OCCRP kan. Betul. Dan ya itu tadi. Jadi yang kita harus sadari adalah memang di semua negara, mulai dari semua yang ada di nominasi itu, negara-negaranya, justru karena sistem hukumnya udah dikorup, nggak akan ada tuh putusan pengadilan soal si pemimpin-pemimpin itu. Perilaku harus dari politik masuk. Betul, setuju. Dan perilaku korup itu termasuk juga menyandra para pimpinan partai politik kan. Ada yang disuruh mundur jadi ketua, kalau nggak kasusnya naik. Kayaknya itu udah jadi praktek ya, gila-gilaan tuh. Praktek kan. Dan ini kan hanya terjadi di negara-negara terbelakang. Ya dulu negara-negara Afrika seperti Nigeria kayaknya punya KPK-nya mereka itu untuk menindas lawan politik, termasuk gubernur-gubernur yang potensial jadi lawan politik. Nah, ada juga malah yang sudah ketahuan korup masih dipilih lagi nih, bisa aman. Tapi ada nih sekjen partai yang dalam semua bukti persidangan tidak terlibat, lalu dipaksakan harus jadi tersangka. Nah, yang lucunya ketua KPK bilang begini, itu salah satu buktinya adalah menempatkan calon itu Harun Masiku di Palembang pada di Orang Toraja. Hampir saya lempar gelas tuh. Saya orang Batak, iya kan saya orang Batak, tinggal di Jakarta, disuruh nyalon di Kalimantan Utara. Lalu dosanya apa? Kan ini NKRI. Ya kan pemilu itu nasional. Betul. Dan 60% seluruh partai politik ya itu kan tempat tinggalnya rata-rata di Jakarta. Karena mereka kader tingkat nasional dan pemilihannya nasional. Loh kok itu dianggap sebagai motif untuk melakukan korupsi? Ini kan ketua KPU kayak KPK. Itu cilaka. Tapi menurut saya itu. Itulah ketua KPK yang sama sementara itu kan juga bilang bahwa nebeng private jet itu bagi seorang anak presiden nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu juga masalah itu besar loh dalam sistem kita. Orangnya beda sih, tapi kan KPK ini KPK yang sudah dibunuh juga pada 2019. Jadi kalau kayak gitu, kalau ada orang-orang yang mau gratifikasi ke saya, silakan kasih anak-anak saya gitu, karena anak-anak saya bukan penyelenggara negara. Akal kan, maksudnya nggak mungkin orang yang gue misalnya nggak punya siapa-siapa sebagai cantolan tiba-tiba boleh nebeng private jet, kan nggak mungkin. Jadi tapi akal sehat kita sudah dirusak dengan hukum. Nah jadi buat gue sebagai orang hukum tuh seringkali kemarahannya justru di situ, karena yang sering dipakai sama para penguasa yang jahat yang culas itu adalah
aparat penegak hukum, sistem hukum. Dirusak betul. Dan saya ngalamin sendiri kan. Setelah saya pernah ngomong supaya Polri ditaruh di bawah Kementerian Dalam Negeri, terus seminggu kemudian ada tuh tim ke Kalimantan Utara, ke dapil saya nyari-nyari. Apa salahnya Dedi? Keluarlah itu isu di publik di mana-mana tentang gratifikasi helikopter. Lah, saya sewa sendiri helikopternya, laporannya ada di KPU, bukti-buktinya ada di saya. Polisinya nggak nerusin, tapi buzzer yang lapor ke ada kelompok nggak jelas, lapor ke polisi, bilang tolong diperiksa. Dalam hati saya, ini kan pasti ini kan datanya kan dari tim yang berangkat sana, dan itu dibiayai oleh negara loh mereka melakukan. Nah jadi kalau mereka nggak dapat kasus hukum, yang dilakukan adalah pembunuhan karakter terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Kan cilaka 12 nih kayak gini negara ini. Iya, banget. Dan ya itulah bagian penting yang sebenarnya disorot oleh Korap ya, bahwa Jokowi dalam pengelolaan kekuasaannya itu betul-betul korup karena memanfaatkan aparat penegak hukum. Jadi kalau pakai pasal 2, pasal 3 tipikor di mana kerugian negaranya ya nggak bisa dibuktikan secara mudah, paling tidak secara cepat gitu. Tapi bahwa sistemnya dirusak bisa menjadi alat untuk kepentingan politik, itu udah corrupted namanya. Betul, karena buzzer-buzzer ini hanya ngerti kalau korupsi dia nyolong uang berapa, kapan, di mana, buktinya mana. Kan gitu nih, otaknya kayak begitu, kasihan memang. Pusing kita ngadapin, tapi nggak apa-apa lah, kan mereka jadi bisa makan. Itu juga kan? Sering. Kalau misalnya ada serangan ke medsos gue juga ya semoga banyak rezeki ya Bung ya, gitu aja lah. Entah siapa yang bayarin itu, kabar-kabarnya sih duit judol katanya. Katanya gitu ya. Buzzer-buzzer itu, iya kalau nggak siapa yang mau bayarin mereka? Berarti bocorannya sama nih. Gawat. Tapi saya terus terpikir lagi ketika ada yang ngadukan saya ke KPK dan Bareskrim, katanya bahwa Bareskrim atau apalah gitu, yang terima itu Jenderal Bintang 2 loh. Kalau begini, saya bisa laporkan semua orang dimanapun. Misalnya saya lewat rumah orang, lihat, itu rumahnya bagus banget. Saya lapor, Pak tolong periksa ini orang, rumahnya benar-benar dari harta dia nggak? Lah bisa-bisa semua orang saling lapor ya. Tanpa ada alasan, tanpa ada bukti-bukti dan segala macam. Coba bayangin kalau itu diiyakan oleh polisi. Berapa banyak yang kemudian orang harus dipanggil ke polisi. Dan jangan-jangan malah dari situ harus keluar duit pula. Kan bisa begitu kan? Sangat bisa begitu. Dan akhirnya polisi ke kasus-kasus kayak gitu. Kasus yang dialami oleh warga sendiri, kayak kemarin tuh yang penembakan rental mobil itu. Iya betul. Ya kan? Dia malah datang ke polisi, polisi bilang mana buktinya Anda yang punya segala macam gitu. Iya, suruh minta keterangan RT kan. Itu yang menyedihkan. Jadi banyak sekali penegak hukum kita yang berkutatnya di isu-isu politik, tapi bukan di soal-soal yang benar-benar dihadapi oleh warga. Malah mereka sekarang tuh yang berita yang juga baru-baru ini keluar soal perlindungan penegak hukum nanti untuk perkebunan sawit. Nah itu karena itu adalah aspirasinya dari pemerintah, katanya begitu misalnya. Ya itulah, jadi kan menggunakan aparat penegak hukum justru untuk tujuan politik, bukan untuk pelindungan warga gitu. Ngeri ya? Kebayang, ngeri. Negara kita ini sedang setback ke belakang habis-habisan. Bayangkan kalau orang seperti saya aja nih anggota DPR RI bisa dibeginikan. Tidak heran kemudian warga negara Malaysia yang datang nonton kemari menganggap Indonesia ini aman, terus kemudian diperas dengan alasan narkoba. Karena praktek kriminalisasi itu udah dari kepala sampai ke bawah. Itu kan jadi yang terjadi pada kita. Besok-besok kita lagi di mall makan, tiba-tiba dipanggil, digeledah, dimasukin sabu, lah kena loh. Hati-hati makanya. Hati-hati. Aduh, mengerikan negara kita ini. Oke, kita selesai dulu soal itu. Ini soal banyak banget nih 3 hari 3 malam soalnya kalau bahas itu. Jadi soal tiba-tiba MK memutuskan tidak perlu threshold untuk presiden. Keren sih itu. Ya, menurut Bibip kerennya di mana? Kerennya karena supaya kita punya kompetisi yang lebih terbuka dan lebih adil. Jadi 20% threshold itu kan seperti ada yang dikasih golden ticket. Jadi bahkan mau berkoalisi pun mereka yang ngatur nih.
Karena mereka yang punya golden ticket 20% itu, atau paling tidak hitung-hitungannya jadi matematis banget, lo berapa persen, kita cukup nggak nih 20%. Nah itu yang akhirnya membuat warga di ujung aja baru disodori oleh calon-calon yang tadinya kita nggak tahu, bahkan sampai mengubah undang-undang dulu lewat MK waktu itu, karena tiba-tiba ada orang baru yang masuk, kurang lebih kan begitu. Nah kalau dibuat 0%, kalaupun ada koalisi besar masih sangat mungkin terjadi ya sebenarnya. Tapi biarkan itu terjadi secara alamiah. Sebenarnya poinnya MK kan seperti itu. Karena terbukti 20% itu membuat nilai suaranya warga sebenarnya nggak 100% terakomodasi dalam sistem kita. Karena pada akhirnya kita udah disodori calon lah yang ditentukannya. Tapi itu kan konsekuensi karena undang-undang kan bilang peserta pemilu ada partai politik. Nggak ada masalah dengan partai politik. Masalahnya kan pasal 222 yang dibatalkan oleh MK itu bilang bahwa yang bisa mengajukan adalah yang memenuhi ambang batas 20%. Oke. Kalau anggapannya, harapannya adalah munculnya calon-calon alternatif, putusan itu kan menurut saya tidak serta-merta juga memberi peluang itu. Karena apa? Tetap harus melalui partai politik. Ya. Yang dibatasin memang untuk mencalonkannya, iya kan? Lalu ada frase tidak terlalu dominan di DPR nih koalisinya. Ini kan nggak ada jaminan bahwa akan lahir yang alternatif juga. Nggak ada jaminan, tapi paling tidak ruangnya terbuka dulu. Dan bahwa ini masih 4 tahun lagi, bandingkan dengan putusan 60-70 waktu pilkada kemarin Agustus 2024. Itu yang menurunkan dari juga batasnya jadi lebih rendah, walaupun nggak terlalu signifikan karena cuma sekitar 10 harian sebelum pendaftaran, tapi sekarang kita harus bandingkan, kita masih punya waktu paling tidak 4 tahun supaya kita dorong supaya semua partai politik memikirkan gimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan kandidat yang terbaik. Jadi gue bayangkan paling tidak partai-partai politik misalnya bikin entah konvensi partai-partai politik. Kalau mereka mau koalisi ya boleh, tapi lebih terbuka jadinya. Jadi terbukanya gimana? Kan mereka bisa aja nih kongko-kongko nih ketua-ketua umum partai, lalu duduk, misalnya kan ini sekarang ada berapa sekarang? 8, 9 partai. Sekarang 8 ya. 8, terus bilang. Tapi semua partai politik yang nggak di DPR juga sekarang boleh mengajukan loh. Makanya Partai Buruh udah semangat tuh dia. Iya. Nah, tapi intinya maksud saya gini, kan untuk calonkan jadi presiden Indonesia kan nggak gampang juga. Nggak gampang. Ya, dari sisi populasinya besar, dari sisi geografisnya itu bermacam ragam. Ada yang pulau, ada yang pegunungan, yang macam-macam. Lalu kemudian untuk membangun satu elektabilitas dan popularitas itu kan juga nggak mudah. Artinya calon-calon di luar partai politik juga tentu akan kesulitan. Partai politik aja belum tentu berani nih. Iya. Ya. Gimana caranya memastikan bahwa dengan putusan MK itu akan lahir banyak calon-calon alternatif? Nah, makanya jadi memang tergantung pada partai-partai politik dan politikus yang pro demokrasi dengan masyarakat sipil untuk mendorong supaya nanti arah penerapannya untuk memperbaiki sistem di partai-partai politik. Karena di sisi lainnya, kan warga yang skeptis juga mikir, wah kalau gitu nanti bisa ada 30 atau sesuai jumlah partai lah ya, misalnya sekarang berapa sih totalnya tuh, mungkin 12 atau 18 partai. 18 partai, berarti ada 18 kandidat dong. Pertama, nggak masalah kalau ada 18. Kedua, kita jangan mikir bahwa milih calon presiden itu kayak milih ketua kelas. Pasti partai politik akan ngukur, mau ngeluarin uang, karena kan pasti butuh uang ya untuk mencalonkan presiden. Ini orang elektabilitasnya cukup bagus nggak? Rekam jejaknya bagus atau enggak? Jadi kalaupun kita punya 18, nggak berarti 18-18-nya akan punya satu. Akan ada kemungkinan juga mereka akan berkoalisi kayak 2004 lah. Kan 5 ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. 5 apa 6 ya? Yang pertama ya. Yang pertama kali. Jadi paling tidak ruangan itu dibuka. Nah, kemudian tergantung kita nih, baik anggota DPR yang nanti akan merevisi undang-undang maupun masyarakat sipil ngedorong dari luar supaya dibuat mekanisme yang memaksa partai politik punya proses yang terbuka kayak konvensi partai politik itu.
Ya, tapi kan aku nggak melihat korelasinya dengan konvensi, karena konvensi kan tuh cara internal untuk memilih, dan terbukti itu kan gagal juga. Dulu Demokrat bikin konvensi, yang menang malah nggak dicalonin kan, mereka lompat ke yang lain. Ya, nah, karena sistemnya masih kayak gitu juga. Betul. Nah, saya nggak tahu, karena bagi saya nih tadi kita udah ngomong, persoalan kita adalah apa? Ini partai-partai, kemarin aja begitu diputuskan MK, ada tuh ketua partai politik bilang kami tetap setia dengan calon ini, tidak akan menyalonkan dari kader sendiri. Ini kan cuma partai yang mau numpang hidup jadi penalu lewat orang lain, yang penting ikut kekuasaan toh. Dan kan banyak yang seperti itu nanti, ya. Nah, untuk menghindari itu, kalau menurut saya, Bib, dan saya udah berkali-kali menyebut ini di media dan di DPR, harusnya yang kita batasi adalah ambang batas tertinggi. Suatu koalisi gabungan partai politik itu boleh berkumpul. Jadi kalau misalnya dari yang tidak masuk parlemen, total suara mereka, ya tadi kan barrier to entry udah hilang nih, adalah berapa maksimal persentase suara atau kursi yang mereka bisa gunakan supaya muncul calon-calon yang banyak. Karena kalau nggak dipaksa gitu, nanti tetap saja akan ngumpul ke satu calon, nggak usah keluar duit, numpang enak. Nanti menang, kalau menang dapat jabatan menteri di kabinet, kan itu nih problem. Itu menyebalkan ya. Menyebalkan kan, iya. Jadi sekedar cara untuk dapat jabatan menteri. Betul, jadi banyak yang bikin partai cuma biar dapat jabatan di kabinet kan. Taruhlah kalau 20% misalnya, dengan di total seluruh suara lah, kan pasti pakai suara dong. Ya, nggak mungkin kursi, karena partai yang tidak punya kursi juga boleh. Ya kan, katakan MK bilang harus dikasih kesempatan. Iya, makanya kan tidak dibatasi dengan itu. Jadi berarti kan pakai suara dong. Karena kan semua partai kan pasti ada suaranya walaupun cuma 1 atau 2. Maksimalnya katakanlah 20% total suara sah. Berarti kan itu akan memaksa ada 5 pasang calon yang bertarung. Suka nggak suka. By law mereka harus mencalonkan pasangan calon dan nggak bisa ngegerombol ke satu calon. Nah ini MK sebenarnya udah ngasih petunjuk tuh. Nah nanti tinggal dibuat di level teknisnya oleh DPR dan pemerintah kan di undang-undang. Karena MK itu kalau kita baca pertimbangan hukumnya, kalau nggak salah halaman 275 atau 276 gitu. Mereka bilang ada 5 hal yang harus jadi kuncian. Pertama, jangan sampai menimbulkan koalisi yang terlalu besar. Nah, terlalu besar ini kan absurd tuh. Iya, makanya nanti ambigu MK ngasih petunjuk itu. Nanti kan kata MK tuh constitutional engineering-nya silakan dibuat oleh pembuat undang-undang. Cuma jangan sampai ada koalisi terlalu besar, harus partisipatif. Terus semua partai politik itu harus diizinkan asal dia ikut pemilu ya. Kalau yang nggak bisa ikut pemilu, nggak eligible ya nggak boleh. Dan juga nggak boleh berdasarkan prosentase seperti dulu. Jadi nggak boleh main, ya udah nggak boleh. Prosentase kan artinya untuk entry tadi kan, syarat untuk mencalonkan. Untuk entry-nya begitu. Sama parpol yang tidak mengajukan calon malah nggak boleh. Menurut MK gitu, semua partai politik harus ikutan. Nah ini tinggal nanti teknisnya. Kalau bisa jadi sih kita batasinya di soal itu ya, maksimumnya berapa, biar nggak ada yang kayak sekarang koalisi terlalu besar. Karena nanti kan berlindung di situ. Mereka bilang nanti katakanlah partai-partai itu, karena sekarang mungkin ikut kekuasaan, 51% batas maksimal. Lah itu lu lahirnya juga cuma dua pasang calon paling banyak. Kalau karena kan tanpa batasan. Semua orang kan akan gerombol ke sana. Gitu. Jadi 2 the most-nya dapatnya paling 2. Jadi nggak ngubah apa-apa kalau menurut saya, kalau nggak dibatasin tuh ceilingnya. Belum mengubah. MK-nya ngasih ruang, nah makanya terdiisi sama para pembuat undang-undang. Ya nanti kalian dorong lah biar DPR-nya jangan ngawur ya. Iya dong. Karena kalau nggak sia-sia, barrier to entry-nya udah hilang, tapi niat untuk memberikan menu yang banyak untuk rakyat, yang memungkinkan calon lebih banyak, yang memaksa partai politik juga mencalonkan kader-kadernya juga nggak terpenuhi. Iya, jadi MK itu kan memang mereka nggak bisa mutus terlalu detail kan. Karena yang menyatakan inkonstitusional, cuma memang ngasih di pertimbangan hukumnya. Batasan-batasan itu. Jadi memang bagusnya diputus dari sekarang adalah nanti begitu
kalian nih bikin undang-undang, kita kurbutin rame-rame. Kita kasih masukan-masukan yang seperti itu, supaya kita mencapai demokrasi yang substantif. Dengan harapan penyusunan undang-undangnya tidak pas model apa kemarin itu. Kayak kemarin. Undang-undang pilkada. 8 jam ya? 8 jam. 8 jam. Langsung jadi. Nah ini yang sekarang kita masih bingung juga. Nanti apakah proses normal dengan panja? Ya kan? Seperti dulu atau pansus, undang-undang. Ya. Atau langsung. Kayak kemarin model apa namanya Kentucky Fried Chicken. Model instan. Model fast food. Fast food. Aduh, ya oke lah. Kalau dengan situasi-situasi seperti ini, menurut Bibip nih, sebagai seorang scholar, sebagai seorang aktivis, demokrasi kita 2025 ini akan membaik atau gimana sih, Bib? Wah, berat banget. Kayaknya sih ya, kalau melihat gelagatnya dari Oktober sampai sekarang, itu kelihatannya akan buruk. Akan memburuk. Iya, karena pertama kita mesti lihat kabinetnya sendiri, itu juga banyak sekali bermasalah. Bukan hanya komposisi ya, tapi kita membicarakan kebijakan-kebijakan. Kayak PPN aja nih misalnya. Di ujung 2024, keluar pengumuman hanya lewat Instagram. Terus udah keburu ada yang diterapkan PPN 12%. Sampai Aqua pun kena. Terus dibilangnya oke, jangan khawatir nanti kita balikin. Caranya gimana? Itulah hasil dari pembuatan kebijakan yang benar-benar tidak memperhitungkan terlebih dulu dampaknya kayak apa. Jadi gelagat itu aja udah agak bikin kita mesti agak ya siap-siap lah begitu ya. Itu baru satu tuh PPN, tapi kita punya makan siang gratis. Kita baru baca tadi pagi tuh juga Kementerian Keuangan bilang defisit juga luar biasa. Tahun kemarin tuh ngeri PPN kan? yang kemarin tuh 400-an triliun. Makanya. Tahun ini sekitar 1.500, 1.600. Jadi kondisi ekonomi pasti berpengaruh terhadap politik. Pasti. Gitu ya. Belum lagi pengumuman-pengumuman yang juga menyedihkan seperti pembukaan lahan di Papua. Untuk food estate lah, untuk sawit harus mau dibikin besar sekali lah, Menteri Lingkungan Hidup. Itu ampun saya. Karena nanti di bawah ada konflik horizontal lagi. Soal tanah dengan masyarakat. Benar. Tapi yang paling penting itu kan dampaknya terhadap alam dan terhadap manusia. Benar. Pak Prabowo menyamakan pohon sawit yang monokultur dan speechless tuh soal itu kan? Dengan hutan alam apa namanya hutan primer yang plasma nutfanya biodiversity-nya luar biasa. Ini kan sama-sama pohon nih katanya. Gua kayaknya aduh speechless bener deh. Iya, jadi gimana ya? Pusing deh. Maksudnya itu agak basic apa nggak ada yang ngingetin ya? Bahwa jelas itu berbeda sampai bingung kita mau neranginnya. Nanti kita kayak ngulangin karena udah banyak orang yang bahas. Tapi kan itu menandakan bagaimana policy makers kita, kabinet kita, cara berpikir pemerintahan ini sepragmatis itu. Dan benar-benar pro-nya pro pengusaha ya. Itu semua kan kepentingan pengusaha pasti. Dan yang kena akhirnya ya warga masyarakat adat, warga lokal di masing-masing nanti berhadapan lagi sama aparat dan lain sebagainya. Nah jadi 2025 nih gelapnya tuh di bagian-bagian situ tuh. Jadi ini kita mengulang seperti apa yang dikatakan Bung Karno nih. Vivere periculoso. Oh iya, tuh. The year of living dangerously. Tahun-tahun penuh bahaya. Benar. Aduh, ampunlah kita. Ada nih lembaga yang akan mengeluarkan tahun ini indeks demokrasi atau bentar lagi ada kan? Ada ya. Indeks persepsi korupsi pasti bentar lagi kan TI. Terus itu The Economist Intelligence Unit biasanya Januari atau Februari itu akan ngeluarin indeks demokrasi. Itu sangat dinanti sih. Karena 2024 itu kan kemarin marahnya luar biasa karena tahun politiknya kita tahu sendiri kayak apa. Jadi kalau perkiraan banyak orang, termasuk saya sendiri, kita bakalan tambah jeblok. Dan itu akan punya dampak pada investor yang mau masuk. Padahal kita butuh uang juga bagaimanapun gitu ya. Tapi kalau yang masuk ke sini juga investor yang hanya natural resources, ngambil ngeruk pergi, terus membiarkan korupsi, itu kan yang kena lagi-lagi warga nih. Gitu. Ini mungkin yang kurang disadari mereka ya, apa namanya benang biru antara
penegakan hukum, law enforcement, lalu apa namanya sistem demokrasi kita, gitu ya, good governance-nya terhadap ada tidaknya atau besar kecilnya investasi yang masuk ke dalam negeri, gitu ya, atau katakanlah bagaimana orang melihat ekonomi Indonesia, ratingnya gitu loh. Mereka mikir dengan, ya polisi, jaksa mikirin KPK dirinya aja pokoknya bakbuk, mau itu beneran atau pesanan, atau kemudian demokrasi mau diobok-obok terus, mau kayak apa gitu ya. Udahlah enforcement, demokrasi, lalu good governance juga nggak ada urusan. Lu bayangin loh, itu dengan tambahnya menteri segala macam itu kan tanpa proses undang-undang ASN, itu berpotensi digugat juga kan semua hasil-hasil apa namanya keputusan-keputusan mereka. Ini berdampak terhadap ekonomi. Betul. Dan si calon investor juga kalau melihat ada ketidakpastian hukum yang terlalu luar biasa, dia nggak mau. Ya orang nonton konser aja bikin gitu kan. Iya, mau gimana? Mereka pasti, ya jangan masuk Indonesia deh, mendingan kita ke Vietnam. Iya, nunggu pemilu berikutnya aja gitu ya. Nah itu lagi-lagi yang kena kita kalau orang yang udah, kan ada penelitian Celios tuh menarik banget. Dia bilang 50 orang Indonesia itu kekayaannya setara dengan 50 juta orang Indonesia. Oh, lebih dong kalau 50. Iya, ini penelitian mereka. Mereka ada metodenya sendiri lah. Karena saya baca kemarin tuh hanya 29 orang yang menguasai persentase terbesar dari kekuasaan. Oh, persentase terbesar. Iya. Ini dia bandinginnya antara 50 orang dengan 50 juta orang gitu. Nah, tapi bayangkan yang 50 orang ini ibaratnya kalau ada apa-apa di Indonesia, tinggal kabur. Tinggal pergi aja. Iya. Naik private jet. Betul. Nah, yang di bawah ini nggak usah private jet, itu peak itu semua rumah ada kapal. Jadi kalau ada apa-apa tinggal naik kapal ke Singapura tuh semua. Kita gila betul. Kita mau gimana? Ya saya apa namanya kapal saya untuk didapil aja dilaporin ke polisi kan. Kacau memang. Nah, dulu kan banyak ditolak Gibran itu sebagai wakil presiden. Sebenarnya kan karena dianggap belum qualified ya untuk menjadi apa namanya wakil presiden, baik karena umur maupun pengalaman. Kenapa ditolak? Karena wakil presiden itu kan dia presiden in waiting. Iya. Artinya dia juga harus primus inter pares yang setara dengan presiden. Sehingga ketika presiden berhalangan tetap, maka dia siap menggantikan. Lah ini kalau baca pidato aja masih parah-parah, gimana mau tiba-tiba jadi presiden in waiting? Menurut gimana nih Gibran setelah beberapa bulan menjadi wakil presiden? Kan banyak orang bilang yaitu wakil presiden tuh cuma ban serep. Tapi jangan lupa presiden sangat mungkin mendelegasikan kerja-kerja. Yang bagus-bagus terus terang aja ya kayak Pak Budiono misalnya, ya kan didelegasikan tugas tertentu. Pak Yusuf Kalla juga begitu ya. Nah sekarang waktu Pak Prabowo pergi ke luar negeri, apa yang dia lakukan? Dia buka pengaduan. Apa namanya? Pengaduan. Lapor Mas Wapres. Lapor Wapres. Tapi ternyata terbukti kita cuma lapor aja, nggak ada follow up. Dan itu pun langsung ditutup. Itu juga ditutup. Nah hal yang kayak gini kan kalau dalam bahasa sehari-hari PHP gitu ya. Tapi kan dalam governance nggak boleh itu PHP. Betul. Dalam pacaran terserah deh gitu ya. Dalam pacaran juga nggak boleh lah. Tapi apalagi governance gitu. Ibaratnya tuh publik seperti dibohongi sebenarnya. Nah itu saya pakai sebagai indikasi. Kalau kita mau menilai apakah wakil presiden kita sebenarnya punya kapasitas politik dan governance yang cukup, ternyata tidak. Dan jadi bukan hanya dari pidatonya yang juga udah jadi meme di mana-mana gitu ya. Bahkan dalam kinerja dia sebagai wakil presiden yang waktu itu menggantikan presiden, gagal sebenarnya. Nah jadi memang agak kita mesti punya persiapan. Dia gagal pada hal-hal yang elementer sebenarnya. Elementer, lapor pelayanan publik gitu kan. Yang katanya telepon juga nggak bisa. Orang datang gerbang ditutup. Nah itu dia. Jadi hal kayak gitu kan harusnya diperlakukan sebagai policy. Dan artinya harus dipikirkan soal manajemennya, menerima laporan gimana, feedbacknya untuk yang ngasih laporan ke kita gimana. Itu kan nggak dipikirin waktu itu. Cuma sebagai popularitas. Gimmick gitu aja. Nah itu yang ngeri. Gimana biar cepet-cepet muncul sebagai potensial presiden kan gitu ya kalau menurut saya ya. Ngeri gak sih? Ngeri banget aduh.
gimana caranya ya? Ada nggak tempat kursus buat Mas Wapres ini? Kursus kilat singkat Kursus gitulah kilat kayak ya. kultum gitu ya. Tapi itulah kan lu sendiri sebagai politikus pasti sadar bahwa yang namanya dunia politik orang itu nggak bisa dikarbit. Betul. Pasti harus ada step by step-nya tuh jelas. Belajar manajemennya, belajar mengelola warganya, memahami sejarahnya, persis, bagaimana koneksi di antara semua kelompok-kelompok masyarakat. Loh, saya 21 tahun loh baru bisa seperti hari ini, bukan melenting. Nah, kita bukan Korea nih. Ini kan bedanya kita sama yang lain kan. Kalau ada Korea di sana, kalau kita mah merangkak. Karena apapun itu kan semua kita harus melalui ya. Jadi terakhir nih, Bib, sehari-hari lu sibuknya apa sih? Ngajar. Ngajar di? Jentera, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Ngajar hukum tata negara. Oke, dulu selalu pulang tuh lu bangun yang itu ya. Itu usus hukum tata negara ya? Enggak. Itu ilmu hukum secara umum. Oke. Cuma gue ngajarnya hukum tata negara. Hukum tata negara. Banyak nggak sih anak-anak mahasiswa yang perempuan juga tertarik kayak lu? Sebenarnya cukup banyak. Cuma kan tantangannya kalau buat perempuan ya, terutama ya, kita kan masih belum terbiasa lihat perempuan di dunia publik. Politikus perempuan aja harus dorong-dorong. Dan kalau dalam banyak, katakanlah waktu seminar itu banyak banget yang all male panel. Karena orang juga benar-benar nggak biasa kalau ada perempuan yang kritis, dibilang nyinyir nih orang nih, mak-mak nyinyir gitu kan. Lah gua aja sekarang diomongin begitu. Padahal bukan mama ya. Bukan mama. Tapi orang belum terbiasa gitu. Jadi mereka juga jadi punya kekhawatiran tersendiri. Terus juga merasa nggak diberi ruang seringkali gitu. Tapi sebenarnya banyak banget yang kritis. Perhatiin yang kemarin menang presidential threshold, 4 orang mahasiswa, itu yang banyak ngomong yang perempuan. Bagus deh orangnya. Nanti minta kontaknya dong, kalau kita undang kemari juga. Boleh. Bagus anak itu, 4-4-nya bagus gitu ya. Cuma sebenarnya cukup banyak orang-orang muda yang berminat di bidang hukum dan politik yang perempuan. Tapi ya itu tadi, mereka struggle-nya lebih pasti ketimbang seorang laki-laki yang mau masuk dalam dunia publik ini. Ya basically sih semua harus struggle ya. Pasti. Tapi memang pada perempuan ada beban-beban tertentu ya. Karena cara berpolitik kalian kan juga begitu, maksudnya masih agak kesulitan. Kalau gue nggak, Bib, udah lama selesai dengan urusan begitu, Bib. Rapat malam gitu-gitu loh, kan agak susah. Ya. Karena bagaimanapun perempuan yang dibebani ngerawat tapi kan anak, di rumah kerja istri saya juga kerja anak. Loh, saya juga ngurus anak saya kalau istri saya lagi kerja. Tapi tidak semua lelaki kayak lu. Ya. Gawat. Karena begini, saya juga kesulitan nih cari sumber. Ini baru lu nih yang kedua nih. Yang pertama Oki Madasari ya. Bagus. Habis itu kita capek nyari siapa lagi ya yang perempuan. Gue juga kagak mau ini jadi lu lagi gitu kan, laki-laki semua gitu. Gue pengen juga anak-anak muda yang bisa diajak ngobrol. Jadi kalau ada mahasiswa lu ada yang itu buat ngobrol-ngobrol, saya kira boleh lah. Kalau perlu ntar didampingin sama lu, karena kita juga pengen semakin banyak perempuan yang ikut terlibat bicara hal-hal yang memang menyangkut kepentingan semua orang. Karena bagusnya kalau paling tidak perempuan masuk dalam dunia politik, sebenarnya nggak hanya untuk perempuan sebagai jenis kelamin, tapi untuk semua masyarakat marginal, kelompok disabilitas, ya kan, minoritas agama dan sebagainya. Loh, saya ngebayangin kalau perempuan makin sering tampil muncul, maka di ruang-ruang kelas, dalam perkumpulan, dimanapun juga akan makin banyak yang speak up. Benar. Iya toh. Jadi betul-betul kita bisa dapat pengalaman wacana yang berwarna lah. Karena kayak di DPR aja nyari teman diskusi itu nggak gampang. Emang. Iya toh. Karena itu dia. Karena sistem politik kita juga membuat affirmative action, akhirnya jadi cuma masukin nama asal perempuan aja. Tanpa melalui proses selektif yang alamiah dan teruji ya. Iya, nggak semua partai politik kan punya pendidikan kaderisasi. Jadi yang dimasukin istrinya gubernur, istri anaknya bupati, pokoknya perempuan kan gitu. Akhirnya itu backlash buat perempuan sendiri. Karena orang tuh kan kalau perempuan jadi nggak bisa ngomong. Betul. Padahal ya itu karena mereka cuma sekedar menuhin kuota aja gitu loh. Makanya jadi kita butuh nih kalian cari narasumber yang lebih asik.
Soalnya yang komen-komen di kita juga kebanyakan laki-laki sama bapak-bapak kan. Padahal isu ini kan, bayangkan begini ya. Saya satu hal lagi, kenapa saya concern dengan isu ini. Karena kalau ibu-ibu juga tercerahkan, maka dia bisa mencerahkan yang lain. Benar banget. Anaknya, suaminya, saudaranya, tetangganya. Kalau laki-laki cenderung itu menjadi knowledge buat dia sendiri atau buat berdebat sama orang lain. Tidak untuk educated yang lain. Untuk debat, yes. Benar. Tapi untuk educated yang lain dia nggak merasa punya tanggung jawab. Kalau ibu-ibu semua sadar bahwa politik ini juga menyangkut anak cucunya, kalau mereka speak up, maka dunia politik kita mungkin akan jadi lebih baik, lebih berwarna, benar. Lebih berwarna. Jadi nanti dampak undang-undang ini, dampaknya pada perempuan tuh bisa beda. Betul. Dengan dampak pada laki-laki pada umumnya gitu. Jadi semua bisa dapat pertimbangan akhirnya. Itu yang masih kosong. Oke, kita tunggu. Nah, satu kalimat terakhir dari lu. Aduh. Apa yang harus kita lakukan nih? Terutama anak-anak muda sekarang nih. Dengan situasi ekonomi tadi yang kurang terlalu baik, situasi hukum kita yang carut-marut, demokrasi dan politik kita yang semakin nggak genah-genah. Kira-kira apa yang bisa disampaikan? Iya, cuma boleh satu kalimat ya? Ya, minimal satu kalimat. Iya, oke. Nah, tapi memang ini situasinya berat. Jadi kayaknya memang kita semua nih, terutama anak-anak muda, harus berani speak up gitu. Dan bukan cuma speak up untuk dirinya sendiri ya, tapi benar-benar kalau bisa menyebarluaskan gagasan tentang demokrasi yang lebih baik. Termasuk mempertukarkan gagasan gitu ya. Benar, jadi siap untuk berdebat secara substantif. Jangan juga cuma hit and run, cuma jelek loh misalnya gitu ya. Lu korup loh, nggak kayak gitu. Kita pengen nanti generasi yang akan datang itu benar-benar yang gue sebenarnya rindu banget kalau baca buku-buku sejarah ya. Politikus kita pada masa lalu itu kan intelektual. Politikus adalah intelektual. Lihat Hatta, lihat Tan Malaka gitu ya. Kalau sekarang kan orang-orang yang memang serem-serem banget untuk kepentingan orang banyak. Bung Karno keluar dari istana itu nggak punya uang serupiah pun. Bung Hatta bahkan beli sepatu beli kesukaannya nggak sanggup. Cerita klasik gitu ya. Kalau Anda pergi ke gedung DPR lihat tuh mobil-mobil di sana kayak apa. Kita aja kadang-kadang aduh. Nah itu jadi mudah-mudahan jadi kedepannya ini anak-anak muda please jangan jijik sama politik gitu loh. Bahwa ada politikus yang culas pasti ada di semua negara juga pasti ada. Tidak hanya di politik, di mana-mana ada. Iya, jadi justru itu kita mesti masuk ke situ dengan membawa intelektualitas kita. Kedepannya kita mesti begini. Kalau cara berpolitik cuma serang-serangan di medsos, bayar-bayarin buzzer, ya kita nggak akan pernah bisa maju. Oke, thank you Bib. Nggak terasa, udah ada 1 jam kita ngobrol. Udah ya. Jadi kawan-kawan, ada yang saya tangkap begini kira-kira. Banyak politisi busuk, banyak politisi culas. Bukan berarti nggak ada yang baik ya. Tapi mereka bisa ada sebagai eksekutif, sebagai legislatif, karena dipilih oleh kita-kita juga. Ya toh? Maka mari kita cerdaskan diri kita dengan melihat, menghitung, menggunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita semua diam saja di rumah, tidak walk the talk, negara ini pasti menuju jurang yang lebih dalam. Terima kasih Bib, sampai jumpa. Terima kasih para pemirsa DSTV. Sampai jumpa minggu depan. Silakan. Ya, thank you Bib.